bagaimana kiat-kiat yang bisa atau apa yang bisa kita lakukan supaya sholat kita ini khusyuk. Baik, yang pertama. Yang pertama tadi, hudurul qalbi. Hadirkan hati kita. Hadirkan hati kita. Ini yang pertama. Salat itu jangan cuma jasad kita doang, tapi hati juga harus hadir. Jangan sampai Allahu Akbar, hatinya berkeliaran di pasar. Allahu Akbar, hatinya udah berkeliaran. Nanti beli ikan 1 kilo, apalagi udang setengah aja deh, karena besok itu mau. Untuk besok pun dia udah jadwalkan dalam sholatnya. Enaknya nanti hari ini suami masak apa ya, pulang kerja nanti ya. Sekalian beli di pasar deh. Hatinya udah di pasar. Nah enggak, sholat yang khusyuk, agar sholat khusyuk itu hati, jasad, semua ini hadir. Udah konsentrasi dalam sholat. Jangan dipisah-pisah. Kadang hati kita ini bisa terbang kemana-mana. Bisa sampai terbang ke mall. Ke mall dia, terbang-terbang. Kayaknya sebulan yang lalu itu ada mall apa itu. Dia ingat-ingat mall apa ya? Oh iya, mall itu. Saya nanti mau belanja ini, ada baju kemarin itu di sana. Nanti minta izin ke suami, gaji sebagian tabung dari gajinya itu buat beli baju. Bayangkan, hatinya bisa terbang sampai ke mall sana di saat ibadah sholat. Nah, ini penting sekali, menghadirkan hati di saat sholat ini sangat penting sekali. Baik, yang kedua, selain menghadirkan hati, juga kita harus hadirkan pada diri kita bahwa kita sekarang ini berdiri di hadapan Allah. Ini kiat yang kedua. Jadi hadirkan pada diri kita, pada pikiran kita, bahwa ketika kita berdiri menghadap ingin sholat, ketahuilah kita itu berdiri sedang menghadap Allah. Paham ini? Kita sedang menghadap Allah. Apa mungkin kita sedang menghadap Allah, tapi kita berani tidak fokus dengan apa yang kita bicarakan kepada Allah? Kita nggak fokus. Nggak mungkin kita berani gitu. Kalau kita betul-betul paham dan hadirkan rasa itu bahwa kita ini sedang menghadap Allah gitu. Mungkin tidak akan bisa kita berpaling dengan dengan kekhusyukan. Nggak mungkin berpaling. Walaupun terganggu nanti datang lagi khusyuknya. Terganggu kekhusyukannya datang lagi. Kenapa? Karena dia tahu saya ini sedang menghadap Allah. Jangankan menghadap Allah, menghadap presiden aja kita nggak berani loh. Nggak berani kita noleh kiri, noleh kanan. Nanti presidennya sedang ngomong, kita main HP. Enggak, HP kita matiin. Jangan sampai nanti berdering. Kenapa? Karena akan mengganggu nanti nih. Kira-kira ketika kita sholat melakukan hal yang sama atau tidak? Kadang kita nih kurang, pengagungan kita kepada Allah itu kadang kurang dalam sholat. Sehingga pakaian di saat sholat pun ya seadanya. Mukena yang digunakan yang udah 2 tahun 3 tahun yang udah warnanya hilang, karena memang itu di rumah. Kadang kita sepelein, kita sholat nih di rumah, itu mukena memang pakaian buat sholat gitu. Kayak mukena, pakai sarung yang biasa dipakai buat sarung mukena itu. Kadang kita nggak perhatiin. Ini kita sedang menghadap Allah, padahal kita punya pakaian-pakaian yang terbaik, yang terbagus yang kita punya di lemari gitu. Tapi untuk menghadap Allah kayaknya yang ini aja udah cukup lah. Tapi coba kalau menghadap teman-temannya ke kondangan, kemana, wah itu pakaian yang terbaik yang dia punya dalam lemarinya itu dia akan gunakan. Kadang kita merasa tidak lebih menghormati, tidak menghargai gitu sholat itu. Kalau kita sudah tidak menghargai dan tidak menghormati sholat, ya sudah, akan sangat mudah sekali bagi syaitan untuk mengganggu konsentrasi kita. Akan sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita sendiri yang salah.
Sholat yang kita lakukan itu sudah tidak terlalu kita sudah tidak kita terlalu hargai. Seakan-akan sholat yang kita kerjakan itu bagian daripada rutinitas saja, rutinitas doang. Udah menjadi kebiasaan, sholat itu udah menjadi kebiasaan. Udah adat istiadat kaum muslimin, sholat 5 waktu, udah. Jangan sholat itu jangan dijadikan adat istiadat. Dia adalah ibadah. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Kita sedang menghadap Allah. Nah, itu coba kita bayangkan. Kita hadirkan rasa itu. Pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap sholat. Kita kalau besok diajak sama suami bertemu dengan bosnya, bos di kantornya, karena harus diajak, misalnya ajak istri ya sama keluarga ya. Wah, sang istrinya akan siap-siap nih. Malamnya udah setrika dulu bajunya, disiapin di atas meja. Ini nanti ya buat kita pakai besok ya. Perhatikan. Coba kita bayangkan. Untuk bertemu dengan bos suami besok, itu pakaian udah kita siapin. Malamnya udah disiapin begitu rapi. Kalau dia masih kusut masat misalnya, disetrikain. Kalau kurang wangi, dikasih parfum. Udah disiapin pakainya. Coba kita tanyakan diri kita sendiri. Pakaian untuk kita sholat, pakaian untuk kita sholat, udah kita siapkan atau belum? Atau memang hanya pakaian itu saja yang akan kita gunakan buat sholat? Jadi supaya menghindar pertanyaan dari Allah, dari pakaian yang kita banyak itu di rumah, itu pakai aja buat sholat. Nggak usah disayang-sayang. Nggak usah disayang-sayang, pakai aja. Jadi kalau nanti ditanya, Ibu Fulana, pakaiannya ada berapa lemari? Ada 3 lemari. 3 lemari. 1 lemari jarang dipakai. Lemari yang kedua udah pakaian lama. Jarang dibuka, jangankan dipakai, lemarinya aja jarang dibuka. Nah, pakaian yang lemari yang ketiga, itu pakaian yang sering dibuka tutup. Nah, itu nanti hati-hati dipertanyakan. Tapi kalau kita pakai buat sholat, gampang kita jawabnya. Ya Allah, ada 3 lemari ya Allah. Nah, pakaian ini saya pakai buat sholat ya Allah. Pakaian satu lagi juga saya pakai buat sholat. Jadi begitu pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa gitu. Ya bukan artinya salah, tidak juga salah. Yang penting ketika seorang sholat dalam kondisi dia menutup aurat, pakaiannya bersih, terhindar dari najis, itu sebenarnya sudah cukup, tidak berdosa dan tidak juga salah gitu. Cuma kan kita ingin mengagungkan Allah. Nah, ketika kita sudah mengagungkan Allah, itu rasa konsentrasi, khusyuk di saat sholat itu akan mudah. Begitu juga kita tidak mengagungkan Allah saja dalam sholat itu, tapi mengagungkan nilai sholatnya itu juga kita agungkan. Itu membantu juga dalam mendatangkan kekhusyukan. Mengagungkan nilai sholatnya itu, kita harus yakini bahwa ibadah yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah apa? Nah, itu harus diingat. Ibadah yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah itu sholat. Bukan sedekah, bukan puasa kita, bukan haji dan umrah kita. Yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah dari amal soleh kita adalah sholat. Makanya kata Rasulullah, apabila sholatnya baik, nilainya itu baik, maka akan baik pula seluruh amal ibadahnya. Jadi patokan baik atau buruknya amal ibadah kita itu dilihat dari baik dan buruknya nilai sholat kita. Kalau kita punya nilai sholat, ibadah sholat kita, nilainya jelek, ya sudah. Yang tadinya puasa kita bagus nilainya, sedekah kita tadi banyak, bagus nilainya, itu juga akan menjadi rusak, buruk jadi nilainya. Kenapa? Gara-gara ibadah sholat kita buruk. Makanya inna salata kanat, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Kenapa? Karena dia betul-betul memahami nilai daripada salat yang dia kerjakan itu. Baik para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya,
Di antara kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa khusyuk di dalam ibadah salat adalah as-salatu fi awwalil waqti. Salat di awal waktu. Nah, ini bisa menjaga konsentrasi dalam salat. Salat di awal waktu. Kalau di awal waktu kita salat, kita bisa mengerjakan qobliyah kan? Kita bisa mengerjakan qobliyah. Masih ada senggang waktu kita masih bisakan sisa waktu. Kita sisakan waktu untuk mengerjakan sholat sunnahnya. Semua sholat 5 waktu ada qobliyahnya. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, semua ada qobliyahnya. Nah, kalau kita kerjakan sholat 5 waktu itu di awal-awal waktu, kita bisa sholat sunnah dulu. Apa fungsi sholat sunnah itu? Fungsi sholat sunnah itu adalah sebagai persiapan, pemanasan lah kalau bahasa kita. Pemanasan. Kita kalau olahraga langsung terjun, misalnya mau renang nih, tanpa pemanasan dulu, langsung lompat nyebur, itu bisa bahaya. Bisa kram, bisa cedera, atau tidak bisa lama-lama, akhirnya kita berenang 5 menit udah selesai, udah kecapean, udah ngos-ngosan. Kenapa? Nggak ada pemanasan dulu. Nggak siap dia mau berolahraga itu, mau berenang tuh nggak siap, karena nggak ada persiapannya. Tapi begitu juga dengan sholat. Sholat juga gitu. Kalau kita misalnya masuk waktu sholat zuhur nih, lalu kemudian kita bersuci, berwudu, pakai pakaian yang menutup aurat, langsung sholat zuhur, Allahu Akbar, itu biasanya gangguan-gangguan itu mudah datang. Bisikan-bisikan itu mudah datang untuk mengganggu sholat kita. Tapi kalau kita persiapkan dulu di awal waktu, saya sholat qobliyah dulu deh. Qobliyah zuhur 2 rakaat. Bisa juga 4 rakaat. Kalau memang bisa 4 rakaat, bagus 4 rakaat. Kerjakan dulu qobliyahnya. Kenapa? Karena kalau nanti ada bisikan gangguan-gangguan, itu diganggunya waktu sholat sunnah. Dan kita sudah berusaha untuk menangkisnya. Kita tangkis, kita tepis, kita buang jauh-jauh bisikan itu. Dan usaha itu sudah kita lakukan di waktu sholat sunnah. Nanti ketika kita sholat fardunya, sholat 5 waktunya, itu akan lebih mudah bagi kita untuk menepisnya. Karena kita sudah terbiasa. Di sholat sunnah tadi, ini kan tadi bisikan yang sama. Tinggal mudah bagi kita. Kita tepis lagi, kita buang lagi jauh-jauh, kita kembali fokus lagi sholatnya, datang bisikan baru lagi, kita buang, kita lempar jauh-jauh lagi bisikan itu, kembali fokus kita sholatnya. Jadi mudah bagi kita untuk melawan bisikan-bisikan itu. Ustadz, saya merasa nggak pernah dibisikin sholat. Masya Allah, nggak pernah merasa ini luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan gitu. 100% Ustaz, saya dari takbiratul ihram sampai salam, saya fokus sholatnya 100%. Ini malah dipertanyakan. Jangan-jangan hatinya sudah betul-betul kotor. Kenapa? Karena setan udah nggak perlu lagi menggoda dia merusak sholatnya gitu. Karena memang sholatnya udah rusak dari awal sampai akhir gitu. Jadi setiap orang Rasul mengatakan begitu. Semua orang berpotensi diganggu sholatnya. Bahkan ada jin khusus, setan khusus yang ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu sholat manusia. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu nama setan khususnya itu? Belum kenal? Bukan jin ifrit. Bukan. Belum ada yang kenalan? Diganggunya doang tapi nggak pernah kenalan ya. Gangguannya aja yang nyata terasa. Nyata terasa gangguan itu. Betul. Apa namanya? Iya, khinzib. Dalam riwayat namanya khinzib, dalam riwayat yang lain namanya khinzab. Namanya khinzib, dalam riwayat dibaca khinzab. Khinzab bisa fathah, khinzib kasroh dia, zib juga bisa dibaca. Khinzab atau khinzib. Itu syaitan khusus loh, ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu sholat. Khinzib ini
Kalau dia orang sholat di masjid nih, di masjid, nanti suara azan, dia takut itu dengan suara azan. Dia lari terbirit-birit sampai kentut-kentut tuh. Pokoknya lari di tempat yang sudah tidak terdengarkan mana suara azan lagi. Kalau di Bekasi ini suara azan di mana-mana, bingung dia mau lari kemana. Ya tapi dia tetap lari terbirit-birit, ketakutan lari. Panas dia mendengarkan suara azan itu. Saking ketakutannya terkentut-kentut dia. Dalam riwayat itu diceritakan sampai kentut-kentut dia lari. Tapi ingat, habis selesai azan, dia datang lagi. Salat sunnah kita nih, Allahu Akbar. Salat sunnah qabliyah. Wah, diganggunya. Ingat ini, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Dia ingat-ingat sama dia. Udah kita lawan lagi nanti nih, cari cara lain. Kamu ingat ini enggak? Ingat ini, ingat itu. Jadwalkan ini. Kamu harus begini. Diganggu-ganggu sholat kita. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari lagi dia terbirit-birit. Habis qomat, datang lagi dia. Akan diganggu terus dari awal takbiratul ihram sampai mau salam. Sampai-sampai kadang kita mau salam tuh, udah detik-detik mau salam, udah 5 detik lagi atau 10 detik lagi mau salam nih. Kita akan diganggu. Dengan cara apa kadang? Dengan cara, mohon maaf, di dubur kita itu ditiup-tiupin sama dia angin. Padahal kita nggak pernah mau merasa kentut gitu. Tapi kok di akhir-akhir mau salam itu kayak ada angin mau keluar gitu. Itu gangguan dari dia tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah menyerah untuk mengganggu konsentrasi sholat kita. Sampai di akhir-akhir tahiyat. Udah mau salam nih. Masih diganggu, kita udah mau baca selawat lagi. Terganggu selawat kita kadang-kadang. Kadang kita sedang baca doa berlindung dari 4 hal nih. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabr. Datang tuh kayak nahan-nahan kita supaya jangan sampai keluar itu anginnya. Udah sayang banget gitu. Udah di akhir-akhir sholat gitu. Tapi sebenarnya itu tidak ada. Nggak ada. Itu hanya sekedar gangguan-gangguan yang dilakukan oleh ya khinzib tadi itu. Setan tadi. Baik.